Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita sambung bacaan kita Haqaiq al-Tasawuf di Syekh Masyayikhina Sayyidi al-Imam Abdul Qadir Isa radhiyallahu anhu wa ardhahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa asrafihi wa anwarihi fid dhamain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadha kitab falaysa min ar-ridha lil 'atshan an la yamudda yadahu lil ma' زائما أنه رضي بالعرش الذي هو من قضاء الله بل قضاء الله وحكمه وإرادته أن يزال العرش بالماء. Soalan daripada persoalan yang ketiga, bahwa ada satu golongan yang memandang dengan salah, menyangka dengan salah bahwa kesan daripada sifat ridha, orang meninggalkan berdoa. Karena ridha maka tidak perlu berdoa dan tidak perlu memohon kepada Allah, serta mengabaikan melakukan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Atau kalau sakit, menjauhkan minum obat ketika datang penyakit. Jawabannya bahwa ini yang terakhir kita baca bulan lepas. Sangkaan itu, dugaan itu adalah salah dan itu adalah paham yang tidak betul. Karena pada hakikatnya bahwasanya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagi seorang mukmin justru dia melakukan perbuatan amalan-amalan yang membawa dia kepada ridha Tuhannya. Jika dia ridha kepada Allah, maka dia mesti melakukan sesuatu yang membuat Tuhannya ridha dan meninggalkan segala yang menyalahi perintahnya dan menentang keriduannya. Dan salah satu yang membawa kepada ridha kepada Allah, yaitu disuruh berdoa. Allah menyuruh ud'uuni astajib lakum, maka dia melaksanakan perintah berdoa agar Allah mengijabah. Bahkan dikatakan doa mukhul ibadah. Dan doa juga dapat memberikan kekhusyuan hati, ketenangan hati, kelembutan hati, kejernihan hati yang dapat yang menyiapkan kita untuk menerima kelembutan, cahaya dan pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa ridha itu justru membuat orang meninggalkan berdoa, meninggalkan usaha, itu tidak betul. Dan entah ridho yang mana satu ya. Seperti itu. Bahkan ya, justru seorang mukmin jika ridho maka dia betul-betul menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sementara berdoa adalah perintahnya. Ud'uuni astajib lakum.
dan meninggalkan usaha, meninggalkan sebab, itu justru menyalahi perintah Allah. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah menyuruh, memerintahkan Rasulullah, katakanlah, beramallah, maka Allah akan melihat amalmu. Ini termasuk berdoa. Bahkan Allah menyeru untuk mencari rezeki, seperti huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Itu kan, itu tidak betul. Itu yang terakhir kita baca pada bulan lepas. Kemudian falaisa minar ridha lil 'atshan an la yamudda yadahu lil ma'. Bukanlah sebuah keridhaan bagi orang yang haus, ya, bagi kehausan, ia tidak menjulurkan tangannya yang mengambil air kepada air. Zaiman, dengan menyangka bahwasanya dia ridha, ya, ridha kepada haus yang menjadi ketentuan Allah, allazi huwa min qada'illah. Itu bukan ridha namanya. Ya Allah, nasi takdir haus, ya saya terimalah, saya biar, ya, tidak mencari minum. Bal qada Allah wa hukmu, bahkan ketetapan Allah, qada, ketentuan Allah, hukum, ketetapan Allah, wa iradatu, dan kehendak Allah, an yuzalul 'atsy, kehausan itu dihilangkan dengan air. Allah telah menetapkan dalam qadanya bahwa haus itu dihilangkan dengan air. Maka kalau kita ingin hilang haus, ya minum, karena yang Allah tulis di ilmu dia seperti itu. Ya, meskipun ada orang kehausan gak ada air, tapi Allah kasih hilang dahaganya, itu kan qada lain. Gitu. Nah, maka akidah kita mengatakan bahwa semua ketentuan Allah, nyari panas ya di api, nyari asin ya di garam, nyari manis di gula, itu qada, dan itu kehendak Allah. Nyari sembuh ya di berobat, karena itu sebab Allah suruh untuk menjaga kesehatan, ya, menyeimbangkan, memberikan hak-hak tubuh. Ya, jadi qada bukan membuat orang pasif, ya, tidak beramal. Itu mereka salah. Makanya orang sering mengatakan jangan sabar sana, jangan ridho sana, gitu. Jangankan dia mendapatkan ridho, ya seperti itu. Mencium baunya pun itu tak ada aja. Ya. Berarti dia orang yang mahrum, orang yang terhalang, ya, untuk mendapatkan nikmat rezeki, bahkan anugerah yang paling agung, yaitu akhlak, ya, al-karimah. وحين أراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمنع جيش المسلمين من دخول الشام حذرا من الطاعون، قال له سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أبرارا من قدر الله؟ فأجابه سيدنا عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نحن نفر منه. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نحن نفر من قدر الله إلى قدره.
ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin mencegah tentara Muslim masuk ke Syam karena takut kepada ta'un, ketika itu tentara akan melalui Syam menuju peperangan. Tetapi di Syam ada ta'un seperti COVID gitu lah. Yang kita tidak boleh mendatangi tempat itu, kan ditutup tempat itu. Yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Maka Abu Ubaidah berkata, kita lari dari takdir Allah. Maka Sayyidina Umar menjawab, andaikan orang lain yang mengatakan begitu wahai Ubaidah, itu ada syarat, tapi jawabnya tidak ada, itu dibuang. Artinya kalau orang lain saja yang mengatakan begitu, aku akan marah padamu. Justru kita lari dari qadarullah, dari takdir Allah kepada takdir Allah. Kita sakit takdir Allah, kemudian kita lari kepada takdir Allah, itu berobat. Kita ditakdirkan sakit, maka larilah ke takdir sembuh. Yaitu Allah tetapkan sembuh itu dalam takdirnya, diberobat, diminum kalau haus. Artinya itulah sunnatullah di dalam dunia ini. Jika nak ke atas dia harus naik tangga satu-satu. Bukan macam di surga, kejar saja sudah terwujud. Falaisa firullah bil qada'i ma yastalzimu al khuruj an hudud syara, walakin ar-ridha bi qada'i ta'ala ma'nahu tarkul i'tirad 'alaihi ta'ala zahiran wa batinan ma'a bazlil wus'i litawassul ila ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah, wa dhalika bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Bukanlah ridha dengan qada Allah, ya. Ma yastalzimul khuruj, ya, sesuatu yang memastikan dia keluar dari batas-batas syariat. Akan tetapi ridha dengan qada Allah artinya tarkul i'tirad alaihi, meninggalkan i'tirad. Apa i'tirad? Pembantahan, pembangkangan kepada Allah Ta'ala, zahir dan batin. Ridho itu tidak memastikan kita untuk keluar dari batas-batas syariat. Justru ridho kepada qada Allah artinya tidak komplain, tidak i'tirad, tidak menolak ketentuan Allah itu, tidak membantah, baik zahir dan batin. Di samping bersamaan dengan itu, badlul wus'i, dia berusaha semampu mungkin untuk mencapai kepada apa yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu demikian itu dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi orang ridha itu ya justru dia berbuat. Misalnya kita kena musibah, kita tahunya kalau sudah terjadi itu takdir dan ketentuan Allah. Jika belum kan kita tidak tahu, maka kita mesti lari kepada takdir. Karena takdir yang Allah tentukan di sini, jika itu buruk, maka kita lari ke takdir baik. Jika itu sakit, maka coba lari kepada takdir sehat. Jadi ridho itu kepada qada, itu wajib. Apapun, baik itu sama ada itu baik atau buruk, atau enak atau tak enak. Namun jika kepada muqda alaih,
Muqdo alaih itu adalah yang terjadi, yang telah ditetapkan kejadian. Itu kita lihat apakah yukhalifu syariat atau menyalahi syariat atau tidak. Gitu. Jika menyalahi syariat, maka kita tidak ridho kepada muqdo alaih, tapi kepada qadanya tetap. Ya, karena yang menciptakan apa yang dikatakan oleh syariat buruk pun tetap Allah yang menentukannya. Orang menjadi kafir Allah yang menentukan. Allah yang menjadi iblis Allah yang mengqadanya. Ya. Yang melakukan maksiat Allah yang mengqadanya. Namun apabila kita jatuh kepada yang menyalahi syariat, maka kita wajib ridho kepada qada, tapi tidak kepada muqdo alaihnya ini, yang telah terjadinya ini, yang telah ditetapkannya ini, karena menyalahi syariat. Maka kalau yang menyalahinya syariat itu adalah sesuatu yang bersifat hikmah, artinya sakit, maksiat, susah, ya, maka itu hikmah. Namun kalau yang menyalahi syariat seperti dosa, maka kita mesti tinggalkan, ya, memohon kepada Allah takdir taubatnya, takdir ampunannya, takdir, ya, sama halnya dengan sakit, maka mohon kepada Allah qada dan takdirnya sembuh. Namun tetap ridho kepada qada, ya, karena tidak ada yang menentukan semuanya kecuali Allah. Ya. Adapun sesuatu yang mubah, misalnya, bukan yang menyalahi syariat seperti sakit, ya, ada pula artinya orang-orang soleh yang tingkat tinggi, nah, dia lebih suka ridho kepada sakit. Nah ini keluar daripada syariah ammah, ya. Itu adalah orang-orang yang khusus, tidak boleh dicoba-coba, karena itu kehendak Allah yang lain kepada hambanya yang khusus. Kita tak boleh coba-coba. Coba-coba nak jadi kelas tinggi itu jangan, tidak boleh, karena Allah melihatnya hati, tapi melihatnya hati kita. Kalau kita mencoba tapi hati selalu aduh, ini tak boleh, karena itu tidak ridho namanya. Kalau mereka, ya, tidak. Artinya orang yang mempunyai sifat ridho, ketika dia sakit, dia terima itu dari Allah dan melihat hikmahnya dan lain sebagainya. Dan ketika dia berdoa kepada Allah bukan nak menolak itu, tetapi menjalankan perintah Allah, ya, karena Allah menyuruhnya. Itu ridho seputar itu. Tak perlu pakai pikir tuh. Kalau orang punya sifat ridho itu Allah yang memberi, maka sudah akan berjalan di atas kebenaran, karena hak itu dia punya jalannya sendiri untuk sampai kepada Allah. Ya. Itu sebab orang-orang yang dibimbing oleh Allah, maka diberi hidayah oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dia akan memenuhi segala perintah Allah baik secara syariat dan hakikat. Kalau tidak, orang paling kurang punya pengetahuan yang luas tentang syariat Allah. Jadi orang kalau pengetahuan yang luas syariat tidak ada, hakikat tidak ada, ya gelap, dia tidak dapat berjalan di atas kehendak Allah. Orang yang dikasih sabar, tawakal, syukur, itu semua orang yang dalam inayah bimbingan Allah. Akhlak itu kan disebut inayah. Ya, inayah itu adalah bimbingan Allah.
Maka ada ungkapan, jadilah orang yang hanya dibimbing oleh hatinya, tidak oleh orang. Itu hati yang mana dulu ya? Jangan. Kalau tidak punya hati, artinya tidak punya inayah itu, maka kita mesti cari hati yang ada inayah itu. Ya, seperti orang tak punya ilmu kan, maka tanya kepada orang yang otaknya penuh ilmu kan gitu. Jika tidak punya inayah, tidak punya ma'rifah, maka bertanya kepada orang yang hatinya ada inayah dan ada ma'rifah, maka dia akan berjalan di jalan Allah. Jadi orang memahami tasawuf atau sifat-sifat ruhiyah atau hakikat, itu sama ya, ramainya orang sama seperti ia memahami sifat-sifat fisik syariah yang dapat dipahami bitasawwurihi wa ilmi ya, wa aqli. Tidak boleh kamu sabarlah, orang tak punya sabar macam mana? Nggak sabar, dimarah pula. Memang kamu tak boleh sabar, sabar sedikit. Dia tak punya sabar macam mana? Kalau dia punya tak perlu diminta, karena sabar itu inayah Allah, bimbingan Allah. Tak perlu dengar cakap orang, dia Allah sudah bimbing. Itu istafta qalbak wa in aftaukan nas wa in aftaukan nas. Ya. Nah, maka orang yang ridha itu artinya menolak irtirat. Jadi dia berdoa, dia berusaha, bukan dia nak ubah. Hatta doa yang dapat mengubah takdir pun itu takdir juga dari Allah. Bukan orang yang memerangi kehendak Allah dengan doa dia. Tidak. Ada doa yang Allah takdirkan. Doa siapa? Doa apa? Bila itu kita tidak tahu. Maka kita mengikuti perintah Allah sahaja. Jadi orang ridha itu sama orang sabar, dia akan tunduk kepada perintah Allah. Justru mereka yang punya sifat-sifat ini, itulah hakikat. Dialah hamba yang sebenarnya. Dialah hamba yang sebenarnya. Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Demikian itu dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Wa khitaman, penutup, fa inna fi siratir rasulil a'zam wa khulafaihi wa sahabatihi al-kiram ridwanullahi alaihim wa tabi'in wa salihin faidun min al-hawadith allati tadullu ala tahaqquqihim bi a'la darajatir ridha. Sesungguhnya di dalam sejarah Rasul yang agung dan para khalifahnya, sahabatnya ridwanullahi alaihim dan para tabi'in dan orang-orang soleh terdapat faid, limpahan minal hawadis, daripada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan apa? Ala tahaqquqihim, yang menunjukkan bahwa mereka telah meraih, ya, menunjukkan atas apa? Peraihan mereka, artinya mereka telah meraih derajat ridha yang paling luhur. Mimma yudhiqul majal an sardil kathir minha, dan tidak cukup ruangnya untuk menyebutkan banyak daripada peristiwa-peristiwa itu. Kalau Nabi ceritakan satu-satu bagaimana Nabi saja tak cukup. Bagaimana ridwan Nabi? Duriba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ta'ib bil hijarah hatta udmiya aqabahu
Fatawajjaha ila Allah Ta'ala mukhatiban wa mimma qala in lam takun sakhitan alayya fala ubali. Di hari Taif, Nabi dilempar dengan hijarah sehingga berdarahlah tumitnya. Ketika Nabi pergi ke Taif kan untuk lari daripada hinaan dan tekanan orang-orang Quraisy di Makkah, Nabi lari ke Taif, lalu dilempar batu. Nabi duri Rasul dilempar, artinya dilempar di Taif itu dilempar batu-batu sehingga dunia akibuhu, berdarahlah tumitnya. Maka Nabi menghadap kepada Allah dengan berbicara kepada Allah. Di antara yang dikatakannya apa? In lam takun sakhitan alayya fala ubali. Yang penting kamu jangan murka kepadaku, aku tak peduli mereka nak buat apa kepadamu. Jadi Nabi ketakutan ketika dia lari ke Taif, lalu orang Taif tidak menerima dan dilempari batu. Nabi berlari, malaikat datang berdoa. Nah, artinya bukan berdoa, izinkan aku untuk tidak. Malah Nabi mengadukan akan kelemahannya, apakah kurang baik, artinya kurang tepatnya dia melakukan usaha ini. Jadi lebih kepada introspeksi dan memohon agar Allah jangan murka kepadanya. Jika engkau tidak murka, maka semua ini tidak berarti apa-apa. Ya, murka. Nabi tidak pernah mengajukan orang yang menyakiti dia kepada Allah. Ya Allah, aku sakit, hancurkan dia. Tidak pernah. Bahkan Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk, mereka tidak tahu. Kecuali nabi-nabi dulu terjadi, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ya, bahkan ketika Abu Lahab sekarang, Abu Jahal sekarang nak mati, itu Rasulullah yang tengah lari. Begitu mendengar Abu Jahal sekarang, kita tahu kan betapa Abu Jahal jahatnya dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau mendengar Abu Jahal itu kesakitan sekarang, itu Nabi sontak dari tidurnya, dengan menyebut pamanku, lari. Jibril menahannya. Dia menahannya karena datang larangan Allah. Karena Nabi mau meminta agar dia menyebut nama dirinya untuk selamat di akhirat. Maka sebetulnya itulah akhlak yang kita perlukan di zaman sekarang. Apapun yang menyakiti kita, bukan terus kita melaknat. Apalagi dalam perjuangan dakwah. Lalu menghadapi rintangan-rintangan, orang menggibah, mencaci, memaki. Itu justru adalah membangun akhlak kita. Itu menegur kita agar lebih memperbaiki. Seperti yang Nabi katakan, in lam takun sakhitan alayya fala ubali. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Yang ditakuti itu murka Allah, yang Allah jelmakan kepada orang. Jika tidak, maka tidak. Itu sebab Imam Ibn Athaillah memberikan nasihat, jika engkau sesuai dengan syariat dan engkau tentram dengan hakikat, maka jangan pikirkan orang yang tidak suka kepadamu, mencacimu. Artinya introspeksi, apakah salah secara syariat, apakah
tentram di hati kita dengan hakikat. Artinya tentram di hati kita dengan hakikat, kita tidak ada dendam, kita mengaku salah dan tetap memandang dia baik. Itu tentram dengan hakikat. Maka sudah jangan pikirkan, berarti engkau diselamatkan oleh Allah untuk dekat kepada orang itu. Dan dia dibuat oleh Allah tidak suka, kan selamat daripada berteman dengan orang yang bersama kita senantiasa dan nifak kepada kita, dan itu justru rugi. Wa kana sahabatu al-kiram yu'adzabuna fi Makkah wa yuqallibu alaihim alwan at-tankil wal idha wa hum yatalaqawna dhalika kullahu biqulubin radiyah wa wujuhin mubtasimah wa alsinatin zakirah. Sahabat yang mulia itu dulu disiksa di Mekah, dan berbagai macam musibah yang menimpa mereka dan yang menyakiti itu mereka berbagai macam, dan sedang mereka menerimanya semua itu dengan hati yang ridha, wajah yang senyum, dan lidah yang zikir. Karena dia melihat itu ujian dari Allah. Lebih baik ujiannya itu ada mazharnya, ada surahnya, dan lebih baik juga surahnya orang. Coba kalau ujian ini Allah kirim itu hantu, pening kita. Yang menggibah hantu, yang namimah hantu, yang mengkata kita hantu, setan, kacau. Jika orang kita paham sama-sama orang, al-insan mahallun nisyan wal khata'. Makanya di dalam tasawuf itu kan diterangkan ma'arfa nafsa, siapa manusia itu, agar ngerti. Karena Allah akan menggunakan manusia untuk apapun. Karena dia khalifahnya, gantinya Allah. Jadi jangan aneh melihat manusia apapun, kecuali berubah wujudnya, menjadi raksasa, ini ngeri, itu takut. Kita mau yang menjadi lawan dakwah kita dajjal semua bentuknya, kan? Tidak. Manusia sudah begitu sesama umat Nabi pula. Mereka mungkin kita yang salah paham, mungkin dia yang salah paham, mungkin semua serba mungkin. Apa yang Allah bagi keyakinan ini selesai. Hormati mereka, sudah. Orang berbeda pendapat kan berbeda furu'iyah. Seperti berbeda Tuhan selain Allah, sudah. Nah inilah para sahabat, kenapa mereka menyambutnya semua itu dengan hati yang ridha. Dan wujuh mubtasimah. Coba gimana itu? Nabi seberapapun dihinanya, orang yang menghinanya berjumpa Nabi itu hatinya sama dengan dipanah oleh pandangan mata Nabi itu yang tidak menunjukkan ketersinggungan, kebencian. Bahkan semakin Nabi dihina oleh orang itu kasih sayang Nabi semakin besar. Kan itu yang sering kita dengar di dalam nasihat-nasihat tasawuf, ya. Bahkan sebenarnya ini sebenarnya terus di dalam tasawuf itu
Yang paling dijaga hati kita itu membenci manusia. Apalagi sesama ikhwan, sesama akhwat. Oh, ya. Itu apa? Karena manusia itu dianggap sebagai suratul haq, jelmaan Tuhan. Gimana dia bisa benci kepada jelmaan Tuhan? Itu ya saya masih terngiang-ngiang ya di telinga ya, masyayikh mengatakan untuk tidak membenci manusia. Bahkan Al-Fakir sering cerita bahwa saya dulu tidak suka tasawuf, tidak suka tarik, apalagi tarikat. Apa yang menarik di hati ya, Al-Fakir itu ketika membaca buku mereka, ya, mereka itu ternyata tidak punya kebencian kepada makhluk. Lebih dari itu, tidak melihat ada orang yang jahat. Itu kan pandangan mana itu? Saya dulu mendengar itu, ini berarti bukan pandangan umum, ini pandangan khusus. Bukan pandangan mata fisik, tapi mata batin. Bagaimana mereka meyakini tidak ada yang jahat? Saya mendengar di telinga saya sendiri, lidah mereka mengatakan, jika hatiku benci kepada orang, maka ibadahku tidak diterima seumur hidup. Ih, ngeri itu. Bahkan seseorang dalam madrasah tariqah, jika ada benci saja kepada orang itu, inqata al-madan, enggak jalan itu, suluknya kepada Allah mati. Benci terus. Ya. Merasa dekat padahal jauh, merasa diterima padahal ditolak. Ujiannya adalah orang tarkul khalqi, al-i'tirad anil khalqi, itu kata-kata mereka. Jangan ada melihat orang yang mampu berbuat sesuatu, tidak. Semua Allah, itu maksudnya. Memang apa tarkul khalqi? Enggak bergaul dengan orang. Gimana? Justru orang suci memandang orang yang menyendiri itu orang yang sakit ingin sembuh. Ya. Itu sebab khalwah itu adalah manhaj tarbiyah untuk sembuh. Sembuhkan. Seperti orang dimasukkan ke uang kena kopi. Nanti menjangkit ke orang. Kan dijangkit. Kalau sudah sehat, ya siapa yang mau? Bahkan untuk menyaksikan afal Allah, iradah Allah, yaitu kita berjumpa manusia ini. Ya. Dan mereka, para aulia itu, para masyayikh itu bertugas untuk mengajak orang kepada Allah, untuk melihat bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah perbuatan Allah. Kan itu. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Di mana ada kebencian? Ya, itu mahabbah. Ketika engkau melihat salah, kata Imam Abu Madyar, maka yakinilah kesalahan itu ada padamu, tetapi kamu tidak dapat melihatnya karena tertutup oleh dirimu sendiri. Warwiya anna Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma qata'at rijluhu
Wa mata a'azzu awladi fi lailatin wahidah. Ruwiya anna Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu quti'at rijluhu. Wa mata a'azzu awladihi fi lailatin wahidah. Fa dakhala alaihi ashabuhu wa azuhu. Wa qala Allahumma lakal hamd kana awladi sab'ah fa ukhidat wahidan. Fa akhadta wahidan wa abqaita sitta. Allah. Wa kana li atraqu arba'ah. Fa akhadta wahidan wa abqaita thalatha. Fala in kunta qad akhadta falaqad a'taita wa la in kunta qad ibtalaita faqad afaita. Urwah bin Zubair jari-jari kakinya potong. Dan anak yang paling disayanginya mati pada malam yang sama. Kemudian para sahabat datang menziarahinya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, segala puji bagimu. Dulu anakku 7, engkau ambil 1 dan engkau bagikan 6. Dan dulu jari-jariku 4. Ya. Kuti atrijilhu kakinya. Dan dulu engkau memberi, artinya atrab itu 2 tangan, 2 kaki, 4. Lalu engkau ambil 1, potong kakinya 1, dan masih engkau bagikan 3. Bala ikut dapat akhadta, jika engkau telah mengambilnya, kalau pada apa itu berarti engkau telah memberi. Wala ikut dapat ibtalaita, jika engkau telah mengujinya, ya telah menguji, faqad afaita, maka berarti engkau telah memberikan afiat. Paham sahabat begitu? Tidak ada yang tidak Allah yang melakukan. Jika terjadi sesuatu, ya, jika itu hilang maka ada Allah ganti. Karena Allah bukan zalim. Arti zalim itu mengurangi sesuatu dan tidak ada gantinya, itu kan zalim. Meskipun lebih jauh lagi, ya, secara akidah apa yang Allah lakukan tidak menunjukkan zalim, karena kezaliman itu adalah mengambil, merusak, menghilangkan sesuatu yang bukan miliknya. Sedangkan makhluk miliknya, ya. Di Aceh tsunami berapa orang tuh mati, Allah zalim? Tidak, itu milik Allah. Ya. Kita menyakiti orang baru zalim. Bahkan kita tidak memenuhi hak. Tubuh kita itu zalim kepada diri kita, termasuk melakukan dosa. Itu zalim. Tapi Allah tidak berbuat jahat. Sudah pun begitu, apa yang Allah ambil, yang mesti gantinya lebih besar. Karena tidaklah musibah yang Allah timpakan melainkan hikmah. Ya, melainkan hikmah. Bahkan Imam Ibn Athaillah mengatakan al-man'u huwa 'ainul 'ata. Tidak memberi itu justru adalah hakikatnya memberi. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu ma baqiya li sururun ila waqi'il qadar. Qila lahu ma tashtahi, qala ma yaqdi Allah ta'ala, ma yuqdi Allah ta'ala. Sayyidina Umar berkata bahwa tidak ada sisa kegembiraanku melainkan waqi'il qadar, di tempat-tempat yang Allah tentukan. Mana ada hidup ini bukan Allah yang menentukan. Lalu apa yang kau ingini? Apa yang Allah tentukan sudah. Jika Allah kasih sakit, aku gembira karena ini dari Allah. Lalu apa yang kau ingini ketika itu? Dia tergantung apa yang Allah tentukan nanti. Kalau mati ya mati, sakit ya sakit, sembuh ya sembuh. Gitu. Bukan kita mengingini apa yang kita inginkan, tetapi apa yang ma yaqdallahu ta'ala, apa yang Allah tentukan. Ya memang hidup ini adalah untuk kita berada di dalam majari aqdar. Apa majari aqdar itu?
majra majari al-aqdar. Di dalam aliran takdir. Artinya kemanapun kita berlalu, kita berada di tempat takdir. Dari takdir ke takdir, dari takdir ke takdir. Wa'lam anna Allah Ta'ala la yarda yanatihi illa idza radiya al-'abdu an rabbih fi jami' ahkamihi wa af'alihi. Wa 'indaha yakunu ridha mutabadilan kama asara ila dzalika al-haqq ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dari kita sini memandang bagaimana Allah itu ridha kepada kita. Tandanya kalau kita ridha kepada Allah, udah itu aja. Karena ridha itu Allah yang bagi. Ridha itu Allah yang bagi. Kalau Allah belum bagi ridha, maka kita tidak tahu ada ridha. Maka ketika kita ridha, berarti Allah sudah membagi ridha. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak ridha kepada hambanya melainkan jika hambanya ridha kepada Allah. Pada seluruh ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Maka ketika itulah ridha mutabadilan. Apa mutabadilan itu? Saling memberi, saling membagi, saling berganti. Saling menukar, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi tahunya Allah ridha kepada kita, ya kita ridha. Gitu. Jika kita ridha kepada Allah, maka itu pertandanya Allah memberi sifat ridha kepada kita untuk ridha kepadanya. Artinya kalau kita ridha kepada Allah, berarti Allah telah ridha kepada kita. Begitu. Kalau Allah ridha kepada kita, orang kalau sudah ridha kepada istri, kepada suami, kepada kawan, kepada anak, kepada sahabat, maka apapun yang dilakukannya, ya, ampunannya, pengertiannya, ya, lebih besar daripada seluruh kesalahannya. Orang yang tidak diridhoi, tidak disukai, ditungguin kesalahannya tuh, ya, ini baik terus, kita ada salahnya. Tapi kalau ridho, ya, kesalahannya senantiasa pun dimaafkan. Karena ridho itu ya hub sebetulnya ridho itu. Walaqad adraka sadatu sufiyah sirra hadzal talazumi wa tarabuti baina ridhain. Para pembesar orang sufi ini telah mengetahui, mencapai rahasia yang talazum wa tarabut, rahasia yang mengikat dua ridho ini, ridho Allah kepada hambanya, ridho Allah kepada Tuhannya. Orang sufi mencapai ikatan dua ridho ini. Faqad kana Sufyan ats-Tsauri yawman 'inda Rabi'atul Adawiyah faqala Allahumma raddi anni, Allahumma radhi anni. Faqala ama tastahi min Allah an tas'alahu ridha wa anta anhu ghairu radin? Faqala astaghfirullah. Sufyan ats-Tsauri di satu hari berada di sisi Rabi'atul Adawiyah. Maka Sayyidina Sufyan berdoa, ya Allah, ardha anni, saya mohon agar engkau ridha kepadaku. Maka Sayyidatuna Rabah berkata, tidakkah engkau malu kepada Allah meminta ridha kepadanya, sedangkan engkau tidak ridha? Maka Sayyidina Sufyan beristighfar, astagfirullah. Ya, mula-mula kita berusaha untuk ridho, itu ridho namanya. Ya, orang yang berusaha untuk ridho masuk ke dalam kategori ridho. Ya Allah ridho, ya Allah,
saya ridho. Ini namanya ya. Apa wajan radhiya, wajan tafa'ala, bagaimana? Taradda ya. Ini taradda, taraddi ya. Jadi berusaha untuk ridha. Itu masuk ke dalam. Artinya jika ada orang ketika musibah kemudian dia ingin berusaha ridha, itu ridha kalau dalam tasawuf disebut itu hal, ridha masih jadi hal. Tapi itu Allah sudah menghembuskan bau ridha. Kalau enggak ya sama sekali. Ya, terus teriak melengking, menolak dan histeri. Ya. Tidak. Tapi kalau tiba-tiba datang angin hembusan dari Allah itu, raihatul ridha, maka dia akan taradda. Artinya orang ketika, kan udah diterangkan sebelumnya kan pada awal-awal, ketika dia berusaha untuk ridha, berarti Allah sedang memberikan harum semerbak keridhaan itu. Itu udah ciri-ciri mendapat berubah ridha itu menjadi makom. Ya. Kalau tidak, apalagi saya nggak ridho dunia akhirat, zahir batin, kacau balau itu. Sakit, itu kacau balau sudah. Itu selama-lamanya nggak sembuh-sembuh dan tidak punya Tuhan selama-lamanya itu. Ya. Allah. Nabi tidak pernah merasa sakit kalau dirinya dihina, tidak pernah. Apa sih aku? Ya. Apalagi yang pandangannya bahwa yang melakukan itu Allah. Di sini rahasia ya, orang tasawuf artinya telah mencapai rahasia ini, bahwa tidak ada manusia yang jahat. Hanya tempat saja yang Allah tentukan di situ sebagai ujian bagi dia yang bersangkutan. Sebetulnya kalau sudah jadi muslim selesai dah. Apapun firqahnya, apapun mazhabnya, muslim itu selesai. Jangan hidup ini di dalam agama ini sibuk ya, dengan atas nama membela agama, memuslimkan pandangan lain meskipun salah. Tidak cukup bahwa kita berada di tempat yang benar, selesai. Itu sebab orang itu semua amalnya, pembicaraannya itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jika niatnya Allah, tidak akan ada yang menyakiti siapapun jika Allah tujuannya. Meskipun dalam membetulkan kesalahan orang lain, tidak menyakiti. Bahkan mereka para aulia membetulkan kita-kita yang salah ini dengan halus sehingga kita berubah tanpa merasa dinasihati dan dituduh. Itu Rasulullah SAW. Orang ketemu Nabi memandang matanya saja, sudah mendapat informasi yang banyak tentang siapa engkau ya Muhammad SAW. Terus berubah. Ya, gak perlu ngaku jadi wali dulu. Dan ditakut-takuti dengan keanehan-keanehan itu sudah tidak betul. Ridha Allah Ta'ala 'anil 'abdi huwa asla manzilatan wa arfa rutbatan wa 'azama min hatta Allah Ta'ala wa masakina thayyibatan fi jannati 'adnin wa ridwanun min Allah akbar. Ridha Allah kepada hamba itu kedudukan
pangkat anugerah yang paling agung, tinggi. Ya. Allah berfirman, tempat yang nyaman di surga ada. Tetapi ridho Allah itu lebih besar dari surga. Yang ridho Allah ru'yatullah. Ada tafsiran menafsirkan begitu. Maka ridwanu rabbil jannah a'la minal jannah. Ridho pemilik surga itu lebih luhur dari surga. Bal huwa ghayatu matlabi sukanil jannah. Bahkan itulah ghaya itu puncak tuntutan penduduk surga. Ya. Itu sebabnya ada ungkapan orang sufi, tak apa aku di neraka, yang penting kau ridho. Ini bahasa apa? Balaghah ya. Orang karena tidak mau menerima balaghah, akhirnya ini bodoh orang sufi ini. Macam mana ada neraka ada ridho? Itu kan bahasa cinta kasih. Kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah dengan sabdanya, innallaha yaqulu li ahli jannah ya ahlal jannah yaquluna labbaik rabbana wa sa'daik fayaqulu haraditum fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tuti ahadan min khalqik. Setiap orang itu berkata begitu. Fayaqulu ana u'tikum afdala min dzalik. Qalu ya rabbi wa ayyu syai'in afdal min dzalik? Fayaqulu uhilla 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada. Fala uskhitu 'alaikum ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah berkata kepada ahli surga, wahai ahli surga, mereka berkata, labbaik wahai Tuhanku, ya, labbaik rabbana wa sa'daik. Apakah kalian ridho? Mereka berkata, wa ma lana la narda, bagaimana kami tidak ridho? Apa yang membuat kami tidak ridho? Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada makhluk lain seorang pun. Maka kata Allah, aku akan memberikan sesuatu yang lebih afdal dari semua itu. Wahai Tuhanku, adakah sesuatu yang lebih afdal dari ini? Aku berikan kepadamu ridhoku. Maka setelah itu aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Orang kalau ridho itu gak bakal dimarah. Makanya kita disunahkan tuh setiap pagi tuh membaca raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammad. Kalau kita ridho kepada Allah sebagai Rabb, sebagai yang mengatur kita, itu udah, maka tak perlu komplain apapun yang terjadi. Uniknya di dalam tasawuf, ketika kita melihat orang itu melakukan kesalahan, kita tahu salah dari mana. Kan ada dua untuk mengetahui salah. Satu secara syariat, tahu tak hukum syariatnya dia salah atau tidak. Paling kebanyakan kita mengatakan salah karena dia menyakiti kita, itu saja. Terus kita cari dalilnya, dia menghina itu. Padahal belum tentu mungkin apa yang dikatakannya benar, cuma tidak sesuai dengan keinginan kita, terus kita anggap salah. Kamu kejam, kamu sampai hati, kamu ya. Kan itu dia jahat, dia dan lain sebagainya. Coba kita lihat kepada hakikat. Ya, artinya sebab kita memandang sesuatu itu dengan dua mata, ya. Mata syariat dan mata hakikat. Secara syariat betul, ya, secara syariat salah, tetapi secara hakikat semuanya adalah rahmah. Itu yang mengajarkan kita di dalam tasawuf untuk tidak memandang ada orang jahat.
Mungkin hari ini dia tidak suka, besok sudah suka atau lupa. Tapi kita masih karena penyakit dalam diri kita. Bagaimana Nabi semua mencaci dia, Nabi tidak. Nabi terus berharap kepada dia agar baik. Dan Nabi mengajarkan ketika tidak mampu menerima kehadiran orang yang pernah menyakiti, kita tidak mampu untuk menunjukkan mahabbah kepada dia, maka jauhlah dari dia. Selesai itu saja. Mendoakan apa semua. Itu yang Nabi lakukan kepada Wahsy, pembunuh Sayyidina Hamzah. Dan itu juga penyesalan yang tidak terkira kepada Wahsy. Tapi Nabi mungkin memberikan pelajaran kepada Wahsy dan kepada kita. Karena Nabi tidak ada yang membuat dia merasa ada orang yang dapat menyakiti dia tanpa Allah. Ya. Semuanya Allah. Allah. Habis. Selesailah ridha, kita masuk kepada tawakal. Itu sedikit takrifnya saja tawakal supaya kita masuk kepada istilahnya ngaji di jalan lah. Kemarin baru dua sudah habis. Ini kita masuk kepada tawakal. At-tawakkul bahasa Arabnya tawakkul, kita sering membacanya bahasa kitanya tawakal. Kita mengambil fi'il madi bahasa Arab, kita jadikan isim. Tawakal. At-tawakkul, ya. Tawakkal ya tawakkalu tawakkulan, bahwa mutawakkilun wa dzaka mutawakkalun. Apa? Tawakkal. Kalau pakai kalau. Nah, mungkin dari amr kayaknya kita ngambilnya. Tawakkal, mungkin orang Arab dulu bilang tawakkal. Ya, maksudnya tawakallah kamu. Kita juga. Kita bertawakal. Tidak bertawakul. Itu bahasa. At-tawakkul dan tawakal. At-tawakkul tawakal artinya. Ta'rifuhu ta'rifnya. Qala As-Sayyid rahimahullahu ta'ala fi ta'rifatihi. As-Sayyid ini adalah Al-Jurjani. As-Sayyid Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Tawakkul huwa athiqatu bima 'indallahi wal ya'su amma fi aydin nas. Ini penting tawakkul. Tawakal. Karena kita di dalam kehidupan sehari-hari dilarang tawakal oleh kehidupan masyarakat. Kamu jangan tawakal dulu. Bekerja dulu baru tawakal, bodoh. Itu seram sekali itu. Itu yang menghilangkan akhlak dalam kehidupan umum. Tak ada akhlak sabar tak boleh, ridho tak boleh, tawakal tak boleh. Nah, kalau sudah seperti ini jangan sabar aja sudah. Bahkan dalam kesabarnya ada batasnya. Kita ini manusia biasa terus kemana-mana. Jadi nggak ada Tuhan. Soalnya kalau Tuhan meninggalkan kita, akhirnya kita sama manusia ini jadi saling bergaduh. Ya, nanti kalau sudah kita selesai baru Tuhan kita panggil macam polis. Bahkan aku cakap kepada engkau ini antara aku sama jangan bawa Tuhan dulu. Itu kita dengar tuh di bawah.
As-Sayyid berkata, tawakul adalah percaya kepada apa yang ada di sisi Allah dan putus asa dari apa yang ada di tangan orang. Jangan berharap ke orang, berharap ke Allah. Suami mati, istri mati, bos mati, guru mati, semua mati. Wa qala al-'arifu billah ibnu Ajibah rahimahullah taala, at-tawakkul thiqatul qalbi billahi hatta la ya'tamida ala syai'in siwahu aw at-ta'alluqu billahi wa ta'wilu alayhi bi kulli syai'in ilman bi annahu 'alimun bi kulli syai' wa an takuna fi yadillahi awsaqu minka bima fi yadika. Tawakal adalah kepercayaan hati kepada Allah, itu tawakal. Sehingga ia tidak beriktimat kepada sesuatu selain Allah. Kita berbuat, kita bekerja, itu justru pertama perintah Allah. Kedua, secara akhlak adab kita menunjukkan tak rasa harap dan perlu kepada Allah. Sudah, tidak lebih dari itu. Bersyukur kita diberi jalan oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak butuh kan, nak buat apa ya Allah, tolong. Sudah ditolong, iktimat pula kepada pertolongan. Itulah manusia itu selalu tawakuf, artinya berhenti pada apa yang Allah beri, tidak terus berjalan menuju kepada Allah. Hatta mentalitas seperti ini, hatta ketika dia masuk tarekat, ya yang dicarinya apa-apa yang diberi. Ingin kasyaf, ingin aneh, ingin hebat, ingin. Padahal tujuan diciptakan kita ibadah sampai sudah. Atau bergantung kepada Allah dan ta'wil juga. Apa ta'wil itu? Ya. Artinya berpegangan kepada Allah dalam segala sesuatu. Dengan mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, dan yang ada di tangan Allah itu lebih kamu percaya dari apa yang ada di tangan kamu, dari usaha kita. Kita selalu lebih meragukan usaha kita daripada apa yang akan Allah butuhkan. Bagaimana coba orang tawakal berpikir kita dulu baru Allah? Justru sebaliknya. Apa yang kita lakukan hanya sebagai makhluk yang lemah menunjukkan agar Allah mengabulkan apa yang engkau berikan dalam pikiranku. Sesuatu yang timbulnya keinginan dalam pikiranku, engkau yang berikan itu. Kita lupa apabila kita punya hadiah, Allah, aku ada hadiah, seolah begitu kan? Dan itu Allah beri. Berarti Allah beri agar kita tawakal kepada Allah. Sebetulnya kehidupan ini semua mengajarkan kita tawakal. Tapi lagi-lagi dalam bahasa logiknya Allah kecewa. Aku kira aku beri sesuatu, kau lari kepada aku, lari ke situ juga. Ya, atfal. Orang-orang sufi menyebutnya Buddha, atfal. Wa qala ba'dhum, tawakkal adalah huwa iktifa'uka bi ilmillahi fika an ta'alluqil qalbi bi siwahu wa rujumuka fi kulli umuri ila Allah. Jadi tawakal itu engkau merasa cukup dengan pengetahuan Allah pada dirimu, ya, untuk menggantungkan hati kepada selainnya. Tidak, cukup sudah. Cukup kepada Allah tahu apa yang ada pada diri kita, daripada hati kita gantungkan kepada selain Allah. Itu tawakal. Jadi ketika ada timbul dalam hati kita ini kepasrahan kepada ilmu Allah, itu tawakal.
dan tidak kita pasrahkan kepada apa perbuatan kita. Kita gantungkan kepada yang ada dalam ilmu Allah yang kita tidak tahu. Ya. Mungkin kalau kita dibuka dalam dunia ini, kita dibuka apa yang Allah tentukan, kita tahu semua. Mungkin nggak ada bab tawakal. Tidak ada. Kamu udah tahu semua. Ya, tak perlulah kamu tawakal. Ya, karena kita tidak tahu, maka tawakallah kepada apa yang ada di ilmu Allah. Allah tahu akan keadaan kita sampai bila-bila, ya, daripada kita sendiri kepada keadaan kita. Jangankan esok, sekarang aja kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kita sendiri tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi dalam hati kita, ini tidak tahu. Bagaimana orang lain? Itu sebab jalani hidup ini semua dengan mudah saja, karena tidak tahu. Jangankan kita kepada orang lain, dia sendiri tidak tahu apa sebetulnya yang dialami dalam hidup ini. Apa yang ada di hati mereka pun tidak tahu. Artinya kita menilai bahwa perbuatan kita akan datang dari hati kita. Kalau kita tidak memerintahkan untuk berbuat, pikiran dan hati kita tidak berbuat, itu pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Detik apa detak? Detik keinginan yang terdetik, betul tak? Ya. Dalam hati kita tidak tahu apa yang akan berdetik itu. Ya. Untuk apa tebak-tebak? Bohong. Ya. Apakah karena dia pakar psikologi atau apa? Kita hanya tahu jika perbuatannya menyalahi syariat, selesai. Itu salah. Jika betul, sudah. Jangan pernah menghukumi hati orang. Sudah. Itu kan tadakhul, artinya. Nah, ya nafsu itu selalu ingin tahu. Artinya yang saya suka pada tasawuf itu apa yang pertama saya dengar, salah satunya itu jangan ikut campur urusan orang. Baik, mantap ini ajaran ini. Nah, gitu. Ya Allah, kita dalami Allah Allah. Semuanya Allah. Tidak ada yang jahat. Jangan buruk sangka kepada orang. Semua orang baik. Jangan ikut campur urusan orang. Pikirkan dirimu. Itu ayat-ayat yang unik, yang artinya saya punya pengalaman yang menarik, yang jadid, ya. Al-qalb ila hadhihi tariqah, ya, yang menarik, menawan hati untuk masuk tarekat adalah ayat. Kita lalui kehidupan bersama orang itu bil hayyin was sahl. Karena semuanya adalah Allah. Satu lagi, ayat mana? Ya, merujuk kadang dan kamu kembalikan dalam semua urusan itu kepada Allah. Ya, itu tadi Allah. Wa qala Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah taala, at-tawakkul huwa at-tasdiqu lillahi azza wa jalla, mempercayai Allah, wal i'timadu alaihi, bergantung kepada Allah, wasukunu ilaihi, tentram, wa tumaninatu ilaihi, dan tumaninah, ya. Sukun artinya ya condong kepada Allah, enggak beralih yang lain, dan tentram kepadanya bi kulli ma domin kepada apa yang telah ia jamin. Dan tidak ada yang tidak Allah jamin. Semua Allah jamin. Tak ada dalam tulisan qadha itu sesuatu yang tidak selesai. Semuanya selesai urusan kita itu oleh Allah sampai akhir. Itulah maksudnya dijamin. Jadi jangan apa yang terjadi, jangan takut, sudah ada tulisannya. Itu namanya terjamin. Ya. Waduh, istri saya mati, jangan takut, masih ada jodoh lagi. Perlu saya belum nikah, ada tulisannya.
Kalau tak di dunia, di akhirat. 700 lagi di akhirat. Dan sesuatu yang di dunia ini, iradah kita, keinginan kita tidak dapat, memang Allah. Hati-hati dengan orang yang selalu gagal itu. Allah mengingini dia untuk mendapatkan kehendak Allah, bukan kehendak dia. Kita menghinanya, gagal, payah. Hati-hati. Berarti Allah mengingini dia untuk mendapatkan keinginan Allah semuanya. Di sini satu pun tak dapat, di akhirat 700. Wa ikhrajul ham minal qalbi bi umuri dunya wa rizqi wa kullu amrin takafallahu bihi. Wa ikhrajul hammi minal qalbi bi umuri dunya wal rizqi wa kulli amrin takafallahu bihi. Mengeluarkan dari hatinya ham. Apa ham itu? Ketakutan. Artinya ham itu kepada yang akan datang, ya. Kegelisahan kepada urusan dunia dan rezeki dan segala perkara yang Allah saja yang menanganinya. Jadi artinya kan sudah selesai. Nggak ada yang nggak selesai. Ya. Bahkan kita bicara di bab apa tuh dulu? Gagal itu tidak ada. Mana ada Allah gagal? Aduh, gagal aku beri rezeki. Mana ada? Ya. Yang ada Allah belum tentukan. Kita menyebutnya gagal. Gagal total. Tak ada. Total pula. Ya. Gagal penuh. Gagal sokmo. Nggak ada. Yang ada Allah telah ganti kepada yang lebih baik. Maka jangan nyebut gagal. Ya. Alhamdulillah. Ya, berarti Allah ambil semuanya. Itu sebab kan Sayyidina Ali kan kalau keinginannya tercapai, gembira, udah sekali, 9 kalinya dia sedih. Duh, kenapa dikabulkan? Coba. Kan sebaliknya dari pikiran kita, kenapa sedikit kan gitu. Ya. Beliau, kenapa dikabulkan? Kenapa ya? Begini. Uniknya mereka itu, para aulia itu, hidup dalam harapan itu indah. Coba kalau harapannya dicabut. Ya. Hidup dalam harapan itu indah. Bahkan harapan itulah yang perpanjang umur. Artinya panjang umur yang mengisi kehidupan itu menjadi berarti. Coba orang tidak ada harapan, udah loyo layu, ya. Harapan. Tapi bukan taman nih, bukan anak-anak. Dia berbuat. Bukankah kita melakukan sesuatu di sini, harapan kita ada di surga, kan itu harapan. Ya, maka jangan sampai ada sesuatu di dunia ini yang merusak amal kita. Itu hilang harapan kita. Maka lakukanlah sesuatu itu untuk Allah, maka akan timbul harapan. Jika bukan begitu, itu bukan harapan, itu namanya tamanni. At-tawakkul naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.